Pemirsa, hari ini pemerintah Provinsi Jawa Barat mengumumkan hasil evaluasi pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar Provinsi Jabar yang sudah dilaksanakan sejak 6 Mei lalu. Apa saja hasil yang sudah dicapai? Berhasilkah meredam laju penularan COVID-19? Kita akan berbincang langsung dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Assalamualaikum Kang Emil, sehat Kang? Waalaikumsalam Mbak Fira, Kang Alfat. Alhamdulillah sehat-sehat. Iya, hasilnya seperti apa Kang? Ya Mbak, jadi hasil evaluasi sudah kami laporkan dan diskusikan kepada 27 kepala daerah tadi sebelum live TV One ini. Dan yang pertama trennya adalah menggembirakan. Yang harus diwaspadai adalah potensi OTG dari pemudik yang kemungkinan akan datang hampir 700.000 orang, sudah bocor sekitar 300.000 orang. Jadi jika tren positif ini digagalkan oleh datangnya potensi-potensi OTG pemudik yang jumlahnya diperkirakan akan ada 300.000, itu akan mengganggu tren yang menggembirakan yang ada di Jawa Barat. Pasien-pasien juga stabil di angka 300-an, sudah turun dari April pasien sekitar 400-an, mengindikasikan di Jawa Barat ini yang dirawat di rumah sakit turun, sehingga ini berita baik untuk dokter dan tenaga kesehatan. Saya ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya, bahwa pasien yang sembuh 2 kali lipat lebih banyak. Tinggal mewaspadai yang namanya pemudik sebagai potensi persebaran baru. Ya, Kang Emil, artinya Pemprov Jabar akan mengambil usulan dari Wagub yang kemarin mengatakan akan membuka PSBB. Maksud kami tidak memperpanjang PSBB. Ya, jadi begini, PSBB Jawa Barat itu kemarin dilakukan skala provinsi untuk memudahkan administrasi 17 kota kabupaten agar jangan berkirim suratnya satu-satu ke Kementerian Kesehatan. Maka kita kumpulkan, dijadikan satu usulan PSBB provinsi. Nah, karena sudah 14 hari dan evaluasinya menghasilkan ada sekitar 50% masih zona merah, 30% sudah membaik menjadi zona kuning, ada sekitar 4 daerah sudah menjadi zona biru. Ini akan diputuskan bahwa Rabu depan PSBB skala provinsi akan dilanjutkan dengan skala proporsional, yaitu tidak 27-nya melaksanakan PSBB, tapi akan diserahkan kepada kepala daerah mana yang melanjutkan, apakah zona merah yang 50% ini akan melanjutkan, kemungkinan yang zona kuning dan zona biru yang telah dievaluasi kemungkinan tidak akan melanjutkan PSBB dalam skala penuh. Jadi kemungkinannya Jawa Barat akan melanjutkan PSBB skala parsial, proporsional, sesuai dengan situasi di daerah masing-masing. Iya, Kang Emil, kenapa harus secara parsial yang dilanjutkan? Kenapa tidak secara provinsi saja tetap dilanjutkan? Karena tadi Kang Emil sempat mengatakan bahwa ada 300 ribuan orang yang merupakan OTG dari pemudik. Artinya harus ada pengawasan ekstra juga kan, Kang? Ya betul, kita tidak mengendurkan pengawasan, Mbak. Hanya dari evaluasi PSBB 14 hari ini, ditemukan 63% wilayah Jawa Barat itu tidak ada pergerakan, tidak ada hal-hal yang membuat kita mengkhawatirkan, kira-kira begitu. Ada sekitar 20%-an wilayah yang tidak ada pemudik, dan wilayah itu tidak ada pergerakan ODP, PDP lain-lain, sehingga 20% ini perlakuannya tidak bisa dipersamakan dengan mereka yang harus diwaspadai. Nah, ini contohnya juga terkait dengan Idul Fitri, Mbak. Jadi Idul Fitri di Jawa Barat akan disesuaikan sesuai level kewaspadaan. Di Jawa Barat hari ini disepakati ada 5 level, Mbak. Level 5 itu level kritis warna hitam, level 4 itu level berat warna merah hari ini. Kemudian turun menjadi level kuning, yaitu cukup berat. Kemudian level biru, level 2, dan terakhir level hijau atau level 1. Nah, kepada mereka yang masuk kategori level hijau dan level biru, maka kebijakan bisa lebih longgar, tapi dengan tetap menjauhi kerumunan dan
ada protokol kesehatan, tapi kegiatan sudah bisa 100%. Kalau dia masih level merah seperti sekarang, itu kegiatan ekonomi apapun hanya 30%. Jadi kita di Jawa Barat jawabannya adalah ada PSBB, ada yang dilonggarkan, tapi kewaspadaan terhadap pemudik itu akan ditingkatkan karena yang namanya level 1 dan level 2 yang paling baik itu kategorinya memang wilayahnya tidak ada pemudik sama sekali. Untuk yang level merah ini wilayah-wilayah mana saja, Kang, yang perlu diwaspadai? Hampir semua yang namanya kota itu masuk kategori level merah, kecuali kota Bandung sudah masuk kategori level kuning atau level 3 dari 5 level itu. Nah, oleh karena itu rekomendasi hari ini kepada 50% dari 27 kota kabupaten yang kategorinya masih merah atau level 4, kita merekomendasikan untuk melanjutkan PSBB secara penuh, tapi kepada zona yang kuning dan biru, kami memberi rekomendasi pilihan melakukan yang namanya PSBB parsial. Jadi jawabannya adalah PSBB itu ada, tapi tidak lagi berbasis seluruh provinsi, disesuaikan dengan kota kabupaten yang jumlahnya 27. Tapi kesimpulannya PSBB cenderung bisa dibahasakan berhasil dengan ukuran turunnya pasien, turunnya rata-rata harian yang dari bulan lalu 40-an kasus per hari, sekarang sudah turun di 21 kasus per hari, sambil terus kuncinya meningkatkan testing. Karena kesimpulan ini kurang valid kalau pengetesan di Jawa Barat ini tidak maksimal. Kita sedang mengejar 300.000 pengetesan dalam waktu secepatnya. Iya, Kang Emil, ini kan ketika nanti masa Lebaran harus patut diwaspadai, jangan sampai ada orang yang berkunjung dari satu daerah ke daerah lainnya. Apalagi kalau tadi misalkan ada dari zona merah yang ke wilayah zona kuning ataupun biru. Ini pengawasannya seperti apa, Kang? Ya, jadi Mbak, dengan kemarin kita melaksanakan PSBB provinsi, kekuatan di antar daerah ini sangat baik, sehingga perbatasan misalkan Garut ke Bandung, perbatasan dari suatu kota ke kabupaten lain itu ada penjagaan yang ketat. Nah, sehingga kepada mereka yang berbeda levelnya, misalkan satu wilayah level biru, satu wilayah di level kuning atau merah, maka perbatasan itu akan dijaga ketat. Tapi kalau pergerakan di dalam levelnya sendiri sudah lebih longgar, dalam artian karena terkendali di dalam wilayah yang satu level. Ini hanya akan membawa sebuah kewaspadaan jika di perbatasan terjadi satu wilayah berbeda level. Itu saja kira-kira. Tapi poinnya menurut kami ini adalah keadilan dalam melaksanakan PSBB, di mana semua daerah 27 sudah lulus ujian lah, tanda kutip ya, sudah lulus ujian mengikuti PSBB secara serempak 14 hari. Hari ini pembagian rapot kira-kira begitu, dan rapot-rapot itu akan menjadi rekomendasi merah lanjut PSBB, kuning biru hijau ada pengurangan dan tetap dalam kewaspadaan. Selama belum ada vaksin, selama belum ada obat, maka status kita kembali seperti sebelum COVID belum bisa kita lakukan tentunya. Baik, terima kasih Kang Emil. Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat. Kita harapkan trennya terus positif, Kang Emil, dan bisa kembali normal lagi. Terima kasih sama-sama. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.